الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita masih berada di rapat kerja yang insya Allah bahasannya semakin sore semakin hangat ya. Lanjut ke bidang pendidikan ya. Jadi di 5 pilar kemakmuran masjid, yang pertama adalah Baitullah ya. Masjid Al-Insan juga berusaha untuk menjadikan masjid sebagai tempat yang nyaman untuk kita bisa bersujud kepada Allah ya. Kita perbaikin semua fasilitas yang mungkin beberapa waktu lalu belum baik. Alhamdulillah sudah baik ya. Ada tempat wudhu yang baik, ada karpet, tempat sholat yang empuk, ada ruang sholat yang nyaman, ada bacaan imam yang bagus-bagus ya. Kemudian yang kedua adalah Baitul Quran ya. Jadi masjid bukan hanya tempat sholat, bukan hanya tempat beribadah, tapi juga tempat untuk kita belajar Quran, mencetak manusia-manusia Quran. Kemudian yang ketiga adalah Baitul Tarbiyah. Jadi di masjid juga tempat sarana untuk kita tempat pendidikan. Alhamdulillah di Al-Insan ada lembaga Khairul Ummah mencetak kader-kader mubalik, pelatihan-pelatihan lainnya ya, seperti pelatihan menulis dan banyak lainnya. Dan pendidikan juga salah satu pilar ketiga ya. Pilar keempat Baitul mal ya. Jadi masjid juga tempat menghimpun dan menyalurkan dana ya, yang disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan atau mustahil. Dan kelima adalah Baitul muamalah ya, tempat kegiatan masyarakat. Nah, kita pendidikan ya, alhamdulillah. Ini pendidikan karena belum ada orangnya yang pas ya, sementara masih saya handle. Di pendidikan ada beberapa bidang ya. Yang pertama adalah rumah Quran ya, rumah Quran yang sekarang alhamdulillah sudah dipegang oleh manajemen FHQ ya. Nah, FHQ sendiri koordinatornya Ustadz Hidir berhalangan ya, tidak memberikan rencana, nanti akan dilaporkan langsung, akan dibuat dan dikoordinasikan langsung kepada saya selaku ketua BKM ya, untuk rencana FHQ di tahun 2025 ini. Nah, secara gambaran emang FHQ muridnya berapa ya? Mana Pak Rahmat? Berapa ya? 30-an ya? Ya 30, emang menurun sih ya. Waktu di awal-awal emang sempat sampai 80, sekarang 30-an ya. Mudah-mudahan karena masa transisi kedepannya lebih banyak lagi ya. Kemudian SMA ya, santri takmir masjid ya. Jadi kita ingin mencetak kader-kader takmir masjid ya. Pertemuannya insya Allah santrinya sekarang sudah 6 ya, maksimal memang 6. Pertemuannya itu kita rencanakan, kita rutinkan itu sepekan sekali ya. Kemudian SMA ya, santri takmir masjid, A-nya itu Al-Quran. Jadi diharapkan juga santri tersebut juga bisa menjadi tahfiz Quran. Pembimbingnya langsung Ustadz Sahrul ya. Pertemuannya kalau nggak salah itu sepekan ada 3 kali ya. Waktu setelah subuh dan setelah waktu isya. Nah, kemudian juga pendidikannya
selain itu juga kita ikuti pelatihan-pelatihan kemasjidan ya. Saat ini 1 orang ikhwan kita ikutin pelatihan AMP ya, Akademi Masjid Pemberdaya. Memang berbayar ya, pelatihannya online, sepekan sekali apa 2 kali itu via Zoom. Nanti ada pelatihan via langsungnya offline ya. Itu kalau nggak salah sudah 17 pertemuan ya, sudah di penghujung pelatihannya ya. Dan beberapa pelatihan-pelatihan lain yang kita ikutin, misalnya pelatihan optimalisasi UPZ ya, pelatnas UPZ itu juga sedang diikutin. Nah, jadi itu STMA ya. Dan berikutnya tadi ya, pesantren Quran Masjid Raya Al Insan ya. Alhamdulillah kita sudah mulai buka pendaftaran calon santrinya yang saat ini yang sudah daftar baru 6. Mudah-mudahan harapannya nanti ada yang daftar sekitar 10 sampai 15, kita ambil sekitar 8 ya. Kalau 8 berarti tempat tidurnya sekitar 4 ya, atas bawah. Nah, kita sedang buat kurikulumnya ya. Jadi saya sudah siapkan nanti materi-materi yang mau diajarkan seperti apa, kitab-kitabnya nanti pakai apa ya, itu sedang kita buat juga, kita susun. Mudah-mudahan nanti di bulan mungkin sekitar Maret udah selesai, Juli nanti sudah kita bisa kita mulai pembelajaran tersebut. Termasuk nanti santrinya ini berbayar atau enggak gitu kan, atau full beasiswa ya, atau nanti ada yang subsidi ya, misalnya makan, atau nanti misalnya subsidi mereka yang harus bayar misalnya baju seragam. Nah, itu nanti masih kita godok ya, mana yang baik. Karena kalau ngelihat dari Google Form kemarin itu gaji penghasilan orang tuanya ada yang ngisi di bawah 2 juta, ada yang ngisi di atas 3 juta ya, 3 juta sampai 7 juta. Nah, nanti pada saat kita interview atau kita wawancara, kita akan tahu penghasilan orang tuanya berapa gitu ya. Itu ya tentang pesantren Quran Masjid Raya Al Insan. Nah, kemudian pengasuhnya Ustadz Ahmad Yani dan Ustadz Giri ya. Nanti kalau ditanya pengasuhnya siapa, Ustadz Ahmad Yani dan Ustadz Giri. Insya Allah nanti kita kasih waktu untuk memberikan pelajaran ya, sepekan sekali ya. Nanti mungkin Ustadz Ahmad Yani nanti tentang kemasjidan, nanti Ustadz Giri mungkin tentang sirah atau apa gitu. Temanya apa ya? Temanya apa ya, pesantren Quran ya, apa ya kemarin ya? Saya buat apa ya? Apa Pak? Mencetak generasi Quran yang cinta masjid ya, itu ya. Nah, kemudian berikutnya ini Pak Lukman sini, ininya training dan kursus ya. Nah, kita ingin membuat saya udah membuat ya, tapi belum berjalan tuh ALC, Al Insan Learning Center. Jadi lembaga pelatihan yang pelajarannya itu kita berikan offline ataupun online ya. Offline apa aja, misalnya offline desain grafis, terus pelatihan daurah bersanad ya, membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang online, ini yang online menarik nih saat ini ya, pelatihan-pelatihan online ya, yang kita tahu ya seperti apa tuh, misalnya Muslim Creator ya, atau apalah, atau kalau di Facebook itu banyak itu yang Facebook bersponsor, atau di Instagram. Dan saya juga ikut beberapa pelatihannya ya, yang secara online itu via Zoom. Itu yang diajarkan misalnya Canva, terus pelatihan foto berbayar, terus yang terakhir ini itu yang AI ya, ChatGPT. Itu saya ikut beberapa grupnya itu. Ada yang grupnya sedikit, hanya sekitar 60, ada grupnya banyak sekitar 115. Dan itu berbayar.
berbayarnya 50.000 ya. Coba bayangin kalau misalnya anggotanya membernya 50 ya, kali 50.000 berapa tuh? Sekitar 2.500.000 ya. Kasihlah pematerinya berapa, 700.000, berarti masih ada 1.800.000 ya setiap malam kalau kita memberikan pelatihan ya. Saya udah dapat pematerinya ya, misalnya untuk Canva, untuk pelatihan-pelatihannya itu udah dapat, cuman orangnya nih kita belum siap nih yang akan mengorganize pelatihan tersebut ya. Karena kan ternyata sekarang ada Pak Juli nih, tamu dari Masjid Hanida. Ya. Ya, kayak sekarang kan Zoom itu berbayar Pak ya. Berbayarnya nggak murah lagi ya. Sebulan 700.000. Nah, itu kan harus kita numpang dulu, minjem dulu atau seperti apa ya. Google Meet, Pak. Google Meet itu dia biasanya langganan kan? Iya. Itu Tapi kalau Google Meet jarang yang pelatihan online pakai Google Meet, rata-rata pakai Zoom. Karena lebih gampang ya. Nah, jadi saya kepengen itu. Jadi kita bikin Al-Insar Learning Center dan kita dapat ini juga, dapat pemasukan juga dari pengajaran atau pelatihan yang kita buat secara online ya. Itu. Nah, cuma saya belum ketemu orang-orang yang akan menghandle nih ya. Sebenarnya gampang nih menghandle, bisa dari rumah masing-masing. Ya. Yang penting dia concern aja ya dengan perangkat yang lengkap. Udah nyiapin akun Zoom aja nih ya. Nah, itu Al-Insar Learning Center, logonya udah kita buat ya. Jadi logonya udah kita buat, tinggal jalannya aja nih ya. Itu dari pendidikan ada empat bidang ya. Ada 3 bidang ya. FHQ, STMA, Al-Insar Learning Center atau training dan kursus ya. Silakan, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau ngelamar jadi musrib ntar? usul ini Pak. Ya, usul, silakan. Kita salah satu punya bidang pendidikan itu kita punya sekolah. Yang Al-Insar itu punya sekolah. Cuma memang nggak mudah dan nggak murah. Kemarin kayaknya batal namanya ya. Kayaknya batal yang kemarin sempat ada rencana untuk membangun sekolah, cuma kayaknya batal. Paling tidak usulan itu sempat ngobrol-ngobrol itu sama waktu itu ya, sama ibu-ibu sempat ngusulin gimana yang paling sederhana, sarana pendidikan yang paling sederhana dulu yang kita ambil, yaitu TK gitu ya. Karena kita udah punya ruang kelas, rumah Quran itu kalau Senin sampai Jumat itu pagi kan kosong tuh, kosong. Memungkinkan nggak kalau kita bikin TK di dalamnya, gitu, TK dengan atau daycare gitu ya, sarana pendidikan lainnya, atau TK, daycare atau PAUD atau yang lainnya, yang itu sifatnya bukan lagi sosial, tapi memang premium begitu, berbayar, dan berbayarnya itu nggak sedikit gitu, nggak murah. Di samping untuk menghidupkan motivasi dan memfungsikan misi sebagai sarana pendidikan, juga untuk sarana untuk merekrut, mengoptimalisasi potensi jamaah atau pengurus gitu. Kan banyak ibu-ibu nih yang punya berpotensi menjadi guru TK atau pernah punya pengalaman jadi guru TK. Yang kita berdayakan dari internal untuk kedepannya kita punya paling awal tuh mungkin yang paling sederhana di sarana pendidikan itu mungkin TK atau daycare atau yang sejenisnya gitu ya. Karena kayaknya berpeluang tuh ruang-ruang rumah Quran bisa kita manfaatkan untuk hal-hal tersebut. Ya dulu sama Pak Diki juga ngobrolinnya. Jadi ngobrolinnya mau bikin daycare saat itu, saya sih. Bukan TK, daycare. Karena apa daycare? Kita di lingkungan perkantoran Sudirman. Umumnya mereka tuh pegawai-pegawai yang bisa dikatakan
suami istri itu punya anak terus nggak ada yang ngurusin, anaknya tinggal di rumah mau babysitter yang kadang nggak jelas. Nah itu jadi peluang tersendiri karena apa? Kita singgah yang nggak jauh dari Sudirman gitu. Nah emang kalau daycare itu akan lebih sangat memungkinkan, kan perizinannya aja lebih dikritikkan nanti. Tapi kalau dari sisi lokasi memang sangat menguntungkan tuh Alisan. Gitu sih. Dulu sih ngomongin daycare Pak. Sama satu lagi kita sempat diskusi hampir deal itu PKBM, menjadi PKBM ya. Udah berapa kali pertemuan, lupa kalau Ustaz Agung itu untuk membuat PKBM, kegiatan belajar di ruang usia insan. Cuma akhirnya batal karena ada masuk pesantren Ibnu Mas'ud. Jadi ruangannya dipakai untuk santri. Akhirnya kita bubar jalan tuh gitu. Sekarang kan ruang pesantren punya ruang khusus. Di antara alternatif program yang diusulkan itu kita buat PKBM di ruang rumah Quran yang kosong, kalau paginya itu kosong kan ya, yang kita manfaatkan sebagai pusat kegiatan belajar atau yang lain, atau yang intinya ruang-ruangan rumah Quran itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan di fungsi pendidikannya. Kalau putus sekolah. Ya, udah ya. Ya baik, makasih Pak Guru. TK ya, TK pun juga bisa juga nih dibuat di di Alinsan. Tinggal siapa yang mau ininya nih. Karena kalau daycare, nah itu sedang saya tanya-tanya tuh. Ya kemarin ketemu sama teman saya Mas Ruli. Ya bikin daycare aja itu. Itu daycare tuh bisa harian, ya bisa nitip anaknya bisa harian. Terus orangnya yang ngasuh juga nggak perlu suster atau apa gitu. Yang penting orang yang udah ngerti aja gitu. Dan alatnya juga nggak banyak. Satu anak itu kalau misalnya usianya 4 tahun apa 5 tahun tuh bisa pegang satu anak satu orang, satu pengasuh bisa pegang 4. Misal anaknya 2 tahun itu bisa pegang maksimal 2. Jadi ntar kita tinggal ini kerjasama sama ibu-ibu nih, siapa yang siap jadi jadi babysitter itu. Dan juga kayaknya propertinya kayaknya nggak perlu ini deh, nggak perlu yang mahal-mahal ya. Mungkin kalau yang 2 tahun perlu tempat tidur yang ini, atau mereka bawa sendiri kan bisa juga nih. Karena kan posisi Al-Instan ini kan jalur, kalau pagi kan jalur orang berangkat kerja ya. Kita tinggal sosialisasi atau posting di sosial media nih, insya Allah banyak yang mau sih kalau daycare. Karena FAQ sendiri dia belum ada rencana untuk buka di hari Senin sampai Jumat. Nah, berarti ini daycare yang bisa itu. Nah, kalau daycare saya masih paham nih ngejalinnya. Kalau TK kayaknya belum. Ya, nanti tinggal studi banding nih Pak Irwan, mimpin studi banding ke daycare yang ada di Jakarta, Bang. Cari. Ya. Siap ya. Ya, ibu-ibunya saran kalau mau bikin daycare. Iya. Ada ya? Jadi memang solusi tepat untuk Al-Insan. Nanti bisa survei itu salah satu dulu dilakukan pendidikan anaknya gitu. Jadi selain jadi programnya juga bagus, itu ada figur siangnya, anak dapat pembelajaran motorik halusnya, motorik kasarnya. Nanti sebelum berbicara bisa survei ke beberapa DK yang ada di salah satu di Kutukan itu yang lumayan sudah berapa tahun gitu berjalan lumayan tinggi. Ya. Yang di Palos tuh. Iya, silakan San. Pertama saya minta maaf dulu yang membawa Ibnu Mas'ud ke Al-Insan. Harapan saya waktu itu karena kita punya ruang, punya kelas, sehingga dengan masuknya Ibnu Mas'ud itu instan tempat jadi murid langsung aja. Tapi
karena di perjalanan ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi, akhirnya Abdul Maksud pindah ke Pak Lukman. Yang kedua, saya juga mohon maaf ya, tadi yang disampaikan Pak Lukman, Al-Mubarok itu sempat saya bawa ke Arif. Dan sudah deal nanti tempat yang bangunnya di sini, dan tingkat sekian, begini, dan lain sebagainya. Tapi ternyata pemodalnya tidak sanggup. Akhirnya kemudian itu yang banyak datang Investor dari Cina kagak jadi. Mohon maaf ya, walaupun sudah seperti itu, tapi ya namanya rencana manusia. Kemudian yang ketiga, saya mengusulkan ini di samping daycare itu kaki kelompok jemaah. Itu juga kalau saya di Al-Insan punya potensi daripada TK daripada daycare sama kelompok. Terima kasih. Simba bang, Simba. Simba Cisarua, ya. Berarti kita studi tiru, daycare dan kelompok bermain. Ustaz Ahmad Yani kayaknya mau nambahin nih, apa mau ngurangin? Kalau saya cenderung kegiatan pendidikan itu yang sifatnya non-formal. Non-formal itu misalnya kursus-kursus, pelatihan-pelatihan dikembangkan dalam berbagai aspek. Atau coba kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kalau mau anak sekolah itu bimbel misalnya. Misalnya ada bimbel Nurul Fikri, tawarin aja Nurul Fikri mau nggak bikin bimbel di Al-Insan, tempatnya ada, sarananya memungkinkan, misalnya begitu. Atau bikin kursus bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau bisa Betawi nggak usah kursus, bisa sendiri tuh. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Iya, sehingga adanya kegiatan-kegiatan itu kan membuat ada orang di masjid, sehingga dalam konteks sholat berjamaah ada tambahan orang. Jadi khusus apa yang bisa dikembangkan di Al-Insan dengan sarana yang ada. Sebenarnya belum pernah ada tuh. Misalnya sebenarnya model STM kemarin itu santri tamir masjid, bentuknya kan kursus itu. Sekarang misalnya dalam bentuk dai, anak muda di kader menjadi dai selama sebulan misalnya. Selama ini kan kalau hai rumah itu bentuknya khusus 3 bulan satu angkatan seminggu sekali. Kalau bisa kayak STM itu bisa menarik juga. Kerjasama dengan magang gitu, dia dididik selama sebulan misalnya. Model Nuaimi, kalau Nuaimi kan 2 tahun. Nah, kalau Nuaimi memang matang, ini mah setengah matang juga nggak apa-apa. Ya saya kira itu tambahan. Ya, sip. Oh satu lagi karena ini juga terkait dengan pendidikan, bagaimana perpustakaan itu kita kelola lebih baik. Perpustakaan orang enak melihatnya, kemudian ada orang yang melayaninya, ditata dengan rapi. Kalau ada yang punya latar belakang di bidang perpustakaan, boleh kita belajar sama dia bagaimana mengelola perpustakaan agar perpustakaan yang ada itu kan awalnya karena kita mau lomba kan, lomba bina lomba saja.
masih ada perpustakaan. Itu begitu. Bagaimana tuh perpustakaan ditata lebih baik? Buku-bukunya udah banyak tuh yang nyumbang soalnya kan. Pak Teguh, Pak Eki, bukunya bukan buku biasa lagi, buku mahal-mahal. Baik. Ya. Begitu ya. Ada lowongan tuh petugas perpustakaan. Ini tadi karena Ustaz Ahmad Yani ngomong Nurul Fikri, saya kerja di Nurul Fikri. Nah, ini pucuk dicinta ulam tiba nih. Nurul Fikri, Pak. Jadi di tempat kerja saya itu masjid, Pak. Tapi udah dari tahun 92 itu dia kerjasama sama masjid Nurul Fikri itu. Saya tahu persis sebenarnya berapa persentase yang diambil buat masjid. Jadi sebenarnya bisa kerjasama. Masjid NF itu cuma butuh ruangan buat belajar. Kalau admin kan bisa dikelola. Cuma emang sebelum saya jauh-jauh berpikir tentang masjid Raya Al-Ihsan bisa ada gitu. Kendalanya kan cuma areanya itu loh. Apa ia memungkinkan untuk mendapatkan siswa sebenarnya? Lumayan Pak sebenarnya buat tambahan income ke masjid sebenarnya. Dan emang pengelolaan ruangannya nggak mesti gede, nggak mesti. Yang penting kan ada ruangan buat belajar gitu. Di kita, saya pernah hitung-hitungan tuh 3 ruangan cukup. Kan yang penting kan dia bisa masuk ke masjid, yaudah belajar di dalam gitu. Karena terbukti sukses dari tahun 92 Masjid Raya Imam Bonjol, Masjid Imam Bonjol. Itu kan saya kerja di situ. Jadi emang kalau mau dikelola ya mungkin enak bisa buka diskusi gitu. Dan terbukti kan ada, bahkan di bimbel lain juga ada sebenarnya. Ternyata ada yang ngikutin model kayak begitu. Jadi tiap dia ngadain di Bintaro sama di Des Geraha. Ada juga modelnya kayak begitu di masjid. Karena ternyata ada yang daftar di situ belajar. Kalau ini kan udah lumayan pengalamannya dan cenderung lebih islami lah. Bukan lebih islami, emang islami. Enak kan emang islami. Jadi kalau misal mau buka bahasan bisa lewat saya sebutin. Ya boleh Pak. Dibuka Pak. Ya Palmerah. Jadi yang paling dekat itu cabangnya emang Palmerah. Kalau mau buka bahasan doang bisa saya angkat ke atas. Boleh Pak. Coba aja dulu. Ya coba dibuka jalur komunikasi dengan pimpinan NF. Ya ini tunggu kabar aja dari antum. Iya. Sama itu tadi usulannya Ustaz Ahmad Yani tentang perpustakaan. Iya betul Pak. Saya udah bilang tadi ya. Masjid Raya Al-Ihsan tuh punya modal modal taman. Makanya tadi saya sempat sounding kan, kenapa nggak dibuat kekhasan gitu, misalnya banyak bunga gitu. Karena itu menarik orang datang loh. Ada kolam gitu kan. Nanti kerjanya Pak Irwan segala macam itu bisa membuahkan hasil. Karena ada kolam, ada ini, apalagi ditambah perpustakaan yang ramah anak. Oh udah itu. Semangat Pak Tur. Diisi bunga. Bunga KW aja. Ya baik, makasih. Mudah-mudahan ada yang bisa kita mulai nih, baik daycare, KB, bimbel, ataupun lainnya. Cukup? Kita mau foto sebelum sholat apa malam? Foto sekarang aja. Foto sekarang aja. Sekarang ntar malam. Ada salah. Baik. Ibu-ibunya suruh pada ngumpul, fotonya di luar apa di dalam? Di luar aja. Di luar. Kelihatan kita lagi di luar itu. Baik, saya akhiri dulu ya dengan membaca alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.